أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Yang kata Nabi SAW, ni'matani mabunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Maksudnya tidak mensyukuri dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Nikmat sehat adalah nikmat yang harus kita angkat, harus kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok sekarang COVID-19 ini, untuk khususnya di negara kita Indonesia, lagi meningkat banget. Nah, sekarang Allah masih berikan kesehatan, ya, maka kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian melihat teman-teman kaum muslimin yang terkena wabah ini, ya, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalahum atau mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa ini barang saya membacanya tak kala melihat orang ditimpa musibah, maka dia tidak akan ditimpa musibah yang semisal yang dia lihat itu. Ya. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, minta lindungi dari segala jenis wabah, mau COVID atau yang lainnya. Ya, barang siapa yang memperbanyak doa kepada Allah, dia tidak akan pernah merugi. Dia tidak akan pernah merugi. Pertama, bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dengan doa dia semakin dia perbanyak, dijauhkan dari mara bahaya. Semakin kuat doa dia, semakin jauh dia dari mara bahaya. Yang ketiga, ya bisa jadi ya dia nggak dapat tuh doa di dunia, tapi dia mendapatkan pahala yang banyak. Ya, dan ini lebih bagus, lebih baik, di mana amal ibadah kita dinilai oleh Allah di akhirat. Jadi perbanyak doa, ya Allah lindungi, ya, diri kami dari juzam, penyakit-penyakit yang menular, corona dan seterusnya. Dan tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat ini, ya kita semakin semangat mempelajari agama Allah yang dalam waktu yang sangat singkat sekali di dunia ini, illa asyiyatan au duhaha, waktu sore sampai waktu duha saja hidup kita di dunia ini. Atau kata Nabi 60 sampai 70 saja. Jadi kita semangat, mudah-mudahan dengan kita semangat menuntut ilmu, ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah yang diterima. Salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, ya, yang berjuang untuk menyampaikan agama ini sehingga sampai ke Nusantara Indonesia ini. Kita mendoakan mereka ridwanullah ajma'in. Kajian kita dosa besar yang ke-49, benar? Ini habis enggak yang kemarin ini? Sampai terakhir. Al-Baghyu. Dosa besar ke-49, al-khuruj bis-sayf wa takfir bil kabair. Yaitu memberontak dengan pedang. Ya.
memberontak dengan pedang. Kalau sekarang ya senjata bukan hanya pedang. Bisa juga dengan apa? Ya senjata api, ya, pistol dan semisalnya, ya untuk memberontak kepada pemerintah. Wat takfir bil kabair, dan mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang mereka kerjakan. Ya, ini dua-duanya ciri atau perbuatan firqah yang disebut apa? Khawarij. Al-Khawarij. Ini salah satu ciri yang dilakukan oleh ya firqah yang disebut Khawarij. Itu kita akan bahas nanti siapa mereka. Ini dosa besar, memberontak kepada pemerintah. Enggak dibenarkan memberontak kepada pemerintah, baik itu dengan jalan kekerasan atau dengan jalan damai. Enggak boleh berontak. Damai-damai ujung-ujungnya apa? Ya, ribut. Kayak orang yang memberontak Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, itu damai dulu atau langsung keras? Haji dulu. Haji dulu. Ya terbukti Utsman ibn Affan meninggalnya kapan? Tahun 35 Hijriah di bulan haji. Ya, di bulan Zulhijjah dia dibunuh. Bulan Zulhijjah bulan apa itu? Bulan haji. Orang selesai pelaksanaan haji. Masya Allah. Ya, bukan hanya damai setelah melaksanakan ibadah besar. Bayangkan coba. Ini nggak boleh, memberontak nggak boleh. Apalagi ya memberontak dengan syubhat-syubhat yang ada di dalam otaknya. Nah, Khawarij ini syubhat semua isi otaknya. Ya, mereka berbuat hal tersebut gara-gara kebodohan, ya, isti'jal, ketegasaan, tidak mau berhubungan bertanya kepada para ulama. Kemudian mereka ini ya, orang yang tertipu. Khawarij orang yang tertipu dengan amal perbuatan mereka. Sampai-sampai mereka itu ya merasa diri mereka seolah surga sudah ada di tangannya. Bayangkan yang mereka bunuh dari zaman ke zaman itu orang jelek atau orang soleh kebanyakan? Orang soleh. Coba. Mereka pertama membunuh siapa? Utsman. Utsman siapa? Sepanjang perjalanan sejarah satu-satunya seorang yang mendapatkan 2 anak Nabi. Siapa? Utsman. Bayangkan coba. Yang dijamin surga Utsman. Yang didoakan Nabi enggak akan celaka setelah dia membebaskan sumur Rumat ya. Dia disebutkan Nabi syahid. Utsman mereka bunuh. Subhanallah. Habis Utsman siapa mereka bunuh? 3 orang mereka pengen bunuh. Muawiyah, Ali, Amr ibn As. Rapatnya di mana? Di Makkah. Coba, rapatnya di Makkah. Mereka rapat ya, untuk membunuh 3 khalifah ini. Katanya ini yang merusak kaum muslimin 3 orang ini. 3 orang ini, subhanallah, sahabat rata-rata dijamin surga. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As. Bayangkan coba. Yang soleh-soleh mereka bunuh. Apalagi Cak Kito ini. Berdentum. Cak Kito ini. Ya, subhanallah. Di perjalanan sejarah yang mereka bunuh kebanyakan kaum muslimin. Tidak usah kita melihat yang ini. Lebih parah lagi. Ya, pentolan mereka pertama kali Khawarij ini satu-satunya firqah yang muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun Qadariyah ini ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mentashih, tapi ittifaq para ulama tentang sahihnya hadis tentang Dzul Khuwaisirah ini. Ya. Hurkus ibn Zuhair Al-Yamani, orang Yaman, At-Tamimi. Bayangkan coba, dia ini ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pada tahun 9 Hijriah perang Hunain. Usai perang Hunain, bagi-bagi
ghanimah, Nabi membagi ghanimah. Datang nih Dzul Khuwaisirah ini. Ya. Kata dia, "I'dil ya Rasulullah." Woi, Nabi, kau nih adil dong. Wah, Nabi di itu kayaknya. Adil dong. Kurang ajar ya nih. Umar bin Khattab dengar orang ngomong itu ke Nabi, biarkan aku memenggal kepalanya. Subhanallah, Umar ya sangat membela kebenaran. Nabi tidak, ini munafik, ini Dzul Khuwaisirah ini tokoh munafik yang hidup di zaman itu, yang sehingga dia ya disebutkan tokoh Khawarij pertama kali. Ya, sebagaimana nanti kita akan jelaskan bahwasanya Khawarij ini yang membuatnya ya atau yang yang memunculkannya adalah seorang yang bernama Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Orang Yahudi. Ya. Jadi Abdullah ibn Saba dia ini dua-duanya membuat firqah ini. Firqah apa tadi namanya? Khawarij. Dia yang mengompor-ngompori kaum muslimin yang buyan di Mesir, di Irak. Waktu itu agar meruntuhkan siapa? Khilafahnya Utsman. Setelah Utsman meninggal dunia, mulai pula dia mempengaruhi kaum muslimin agar mengagungkan Ali radhiyallahu. Muncullah firqah satu lagi, Syiah Rafidhah ini. Ya. Jadi awal bebetnya itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dibunuh oleh Umar bin Khattab, Dzul Khuwaisirah ini Nabi melarang. Ya, dengan alasan kaget disangka Nabi Muhammad membunuh sahabat dia dewe karena orang ini ahli ibadah. Habis dia ngomong masuk masjid, salat. Ini menunjukkan dirinya ini tertipu dengan amal perbuatan. Banyak sudah tahu ini Nabi di itu kayaknya. Kalau kita mencela Nabi berarti mencela siapa? Mencela yang ngutus, Allah Azza wa Jalla. Ya, seolah dia mengatakan, "Oh Allah, adil dong," gitu. Astagfirullah. Ini kurang ajarnya siapa? Dzul Khuwaisirah ini. Urkus ibn Zuhair At-Tamimi ini. Lalu Nabi mengabarkan bahwasanya akan muncul dari orang ini keturunan-keturunan yang mereka yamrukuna minad din, ya, mereka akan keluar dari agama Islam ini. Sebagaimana yamruku sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah keluar dari busurnya atau keluar dari hewan yang dipanah tembus. Dan mereka tidak kembali lagi kepada agama tersebut. Ini antara dalil ulama yang mengkafirkan firqah Khawarij. Hati-hati ya. Ahli di dalam ibadah belum tentu menunjukkan kita ini benar di dalam beragama. Sampai-sampai orang Khawarij ini, ya, Nabi mengatakan tentang Khawarij kepada para sahabat, ya, kalian meremehkan salat kalian dibanding salat mereka. Baca Quran kalian dari baca Quran mereka. Puasa kalian dari puasa mereka. Saking ahlinya beribadah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi timbangan kebenaran itu bukan banyaknya ibadah, tapi benar atau tidak. Makanya ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan atau aktsar? Ahsan. Allah lah dia yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan untuk menimpakan bala kepada kalian. Musibah, menguji, kan ujian itu bala. Siapa di antara kalian yang paling bagus, bukan paling banyak, paling bagus. Apa maksud paling bagus? Aswab, sangat, ya, lebih tepat mengena sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.